bagi nama Tuhan kita Yesus. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi ini. Kita boleh ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang penuh dengan kasih karunia. Di pagi hari yang indah ini kami terus bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Engkau sungguh baik Bapa. Kami boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi itu semua karena anugerah-Mu yang melimpah di dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini kami mempersembahkan hati kami, tubuh, jiwa, roh kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami puja dan kami sembah. Kami terus mau mengikut-Mu Yesus. Layakkan setiap kami untuk datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami terus mau mengikuti-Mu Yesus. Sebab Engkaulah benteng dalam hidup kami. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, pengorbananmu, anugerahmu Tuhan. Engkau sungguh setia dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan. Karena
karena kami percaya Engkau sungguh bertahta di atas setiap pujian-pujian kami pagi ini. Kami terus mau mengangkat hati kami. Kami mau membawa hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kami terus mau mengikutimu sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapak. Sepanjang hidup
kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang siap menerima mahkota kehidupan, sama-sama kita katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita dan sorakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Dan pagi hari ini kami mau terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur pada Yesus Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya, haleluya. Amin, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, saudara saja katakan segala puji syukur. Amin. Yes Tuhan. Kami mau bersorak. Haleluya. Marilah bagi kita memuliakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mengagungkan Tuhan kita itu ajaib, amin. Tuhan itu dahsyat, amin. Dan pagi hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan soraklah Haleluya, amin. soraklah, haleluya, haleluya, Sorak haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, kasih Tuhan. haleluya, Soraklah haleluya,
Puji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Oke. Kita angkat pujian ini dengan penuh semangat, sukacita untuk memuliakan Tuhan. Sebab janjinya dalam hidup kita tidak pernah putus-putus. Hey. Tuhan Yesus baik? Amin. Dia baik karena kalau dia nggak baik kita nggak ada di hari ini ya. Dia baik buat kita semua. Dari hari ke hari. Yes. Besar cintamu.
Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh setia dalam hidup kami. Kami terus mau memegang janji-janji-Mu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan, Engkau sungguh setia.
Kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Janji-Mu setia menjaga kami. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau belajar untuk melihat tangan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sebab langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kami yang ada di dalam Tuhan akan menikmati hidup yang berkemenangan. Tantangan memang banyak, tapi kemenangan pasti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman Tuhan. Firman yang memberikan kami kemerdekaan, kebebasan, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari sakit hati, merdeka dari kebencian. Dan kami tertawa akan hari esok kami. Sebab Tuhan, kebaikan-Mu sangat luar biasa bagi kami. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Seluruh hidup kita dipenuhi oleh berkat Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, tak satu kali pun Tuhan meninggalkan kita, ya. Saya ingin nyanyikan lagu ini refrainnya saja. Nanti sesudah itu kita akan dengar firman Tuhan, ya. Belum pernah kita, tapi banyak saudara yang sudah mendengarnya, ya. Dikatakan refrainnya begini, ya. All my life you have been faithful. Artinya seluruh hidupku Engkau setia. Ya toh? All my life you have been so good. Artinya seluruh hidupku Engkau sangat-sangat baik. Saudara rasa atau tidak rasa itu bukan persoalan, tetapi dia tetap baik. Setiap napas yang kita hidup memberikan kita kemampuan untuk berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saya akan menyanyikan kebaikan Tuhan selama hidupku. Langsung deh. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing, and I will sing of the goodness of God. Langsung deh. Seluruh hidup dia setia. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Nanti kita nyanyikan berikut lagi. Terima kasih singers yang luar biasa. Tapi saya mau berkata buat saudara, seluruh hidup kita dia sangat baik. Saudara rasa atau tidak rasa itu bukan masalah, karena Tuhan ada, Tuhan memberkati kita bukan karena kita rasa, tapi karena dia berjanji. Dan ya, orang yang setia, orang yang suci tidak pernah mengingkari janji. Tuhan kita maha setia, maha suci. Dan sekali dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Kalau ada orang berkata, aduh bulu kuduku berdiri, ini hadirat Tuhan. Itu cuma salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Terus kalau bulu kudu tidak berdiri, apa Tuhan tidak hadir? Tetap dia hadir saudara ya. Karena dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kayu batu masih di tempat, kayu pulau masih di tempat. Hilang pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apalagi dia masih di tempat saudara ya. Alkitab berkata biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, Dovensoro masih di tempat ya. Masih ada di tempat gunung-gunung di Indonesia. Tuhan tetap setia. Dia pindah pun Tuhan tetap setia. Itu sebabnya seorang nabi yang disebut nabi peratap namanya Yeremia. Yeremia itu disebut nabi peratap ya. Dia menangis akan bangsa, dia mengingatkan akan pembuangan. Tidak ada yang percaya saudara ya. Tetapi dia terus memberkati, dia terus menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya ingin meneguhkan saudara, teruslah melayani walaupun engkau belum lihat ada jawaban. Teruslah menabur walaupun engkau belum lihat akan ada tuaian. Karena mungkin engkau sudah tidak ada tuaian itu bisa muncul ya. Jadi saudara tidak ada yang sia-sia di dalam kerajaan sorga. Makanya hari ini saya ingin memberikan saudara beberapa kesaksian dan beberapa penekanan firman Tuhan supaya saudara terus melayani Tuhan karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Nah saudara, Yeremia ini nabi peratap ya, dia menangisi dan orang berkata robek itu dia punya kitab, tak usah dengar dia. Begitu banyak tantangan. Saya tahu ada banyak keluarga yang bergumul dengan anaknya, jangan pernah berhenti memberkati. Walaupun hari ini kau belum lihat dampaknya. Ini anak kurang ngajar sekali. Saya sudah berdoa, panggil pendeta, tumpang tangan, olesi minyak, siram lagi dari sampai kepala. Terangkat perubahan-perubahan. Saudara jangan pernah bosan untuk memberkati. Amin.
Ada seorang pendeta yang berdoa buat sahabatnya untuk percaya. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Bahkan semakin dia berdoa, orang ini semakin kurang ajar. Kau dengar, saya akan ikut kau. Dia berdoa, saya percaya Tuhan akan selamatkanku. Seperti Paulus berdoa buat Raja Agripa. Waktu dia menyampaikan firman Tuhan, dia tantang Raja Agripa. Percayakah engkau hai Raja Agripa? Lalu Raja Agripa bilang begini, hei Paulus kau gila, hampir-hampir kau buat saya jadi orang Kristen. Kalau saya pakai bahasa sederhana, hampir-hampir kau buat saya masuk surga. Kalau hampir masuk surga berarti masuk apa saudara? Kalau hampir masuk neraka berarti masuk surga. Hampir-hampir kau buat saya masuk surga. Nah saudara-saudara, tapi Paulus berkata begini, Raja, saya akan terus berdoa buat kamu. Supaya kamu jadi sama seperti saya. Kecuali belenggu-belenggu ini. Jangan pernah berhenti berdoa buat orang yang saudara cintai. Mungkin hari ini saudara belum lihat perubahan. Tapi pasti. Nah ini pendeta berdoa buat temannya, saya akan ikutku. Dia tabur firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, kata Yesaya 55. Seperti hujan dan salju yang turun ke bumi dan tidak pernah kembali. Saudara pernah lihat hujan balik ke langit? Tidak ada, kecuali saudara rekam dan saudara putar mundur. Hujan balik saudara ya. Tapi hujan tidak pernah balik saudara ya. Dia akan mengerjakan apa yang diinginkan. Tumbuh-tumbuhan menjadi hijau, tanaman menjadi subur. Itu yang dikerjakan oleh hujan. Demikianlah perkataanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan apa yang kau mau. Ini pendeta tabur terus. Sudah tahu di hari kematian dari pendeta ini, waktu peti diturunkan ke dalam liang kubur, ini orang berlutut dan percaya Tuhan Yesus. Doa tidak pernah mati, iman tidak pernah mati. Orang boleh mati, tapi doa tidak pernah mati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah nabi peratap ini yang namanya Yeremia. Dia memberikan satu kisah di tengah pergumulan bangsanya. Ini bangsa kira sekali termau dengar-dengaran. Sama seperti kita, ini anak kepala batu sekali termau dengar-dengaran. Sasu berdoa, sasu puasa, terhadap perubahan. Lalu dia ambil satu kesimpulan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Stop perhatikan anak-anak ungkaplah angin. Perhatikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya tahu mau bikin apa dengan anak ini. Semua cara saya pakai. Untuk buat orang berbalik itu bukan cara saudara, tapi cara Tuhan. Untuk buat orang datang kepada Tuhan itu bukan pekerjaan saudara, tapi itu pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang membawa kita. Ribka tidak pernah akan sampai kepada Ishak kalau Eliezer tidak pernah pergi menjemput. Rut tidak pernah akan ketemu dengan Boas kalau satu keluarga ini tidak pergi ke Moab untuk bawa dia ke sana. Saya percaya Roh Kudus sudah dikirim Tuhan, sudah diutus Tuhan. Yesus Kristus sudah diutus Tuhan untuk membawa kita masuk di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Dan dia sangat mengasihi kita. Amin. Jadi stop perhatikan persoalan, stop perhatikan masalah. Dia berkata di dalam ayatnya yang ke-21 dari ratapan pasalnya yang ketiga. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Itu sebabnya aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Apa yang kita perhatikan? Kebaikan Tuhan. Makanya tadi lagu-lagu berkata Tuhan itu baik ya. Terima kasih semua lagu telah meneguhkan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Kita bicara tentang kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Tidak pernah habis ya. Coba C ya, C. Jadi ini lagu lama sekali, kalau saudara tahu, saya nyanyi bahasa Inggris dulu, kita nyanyi sama-sama. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. D minor, G. Morning by morning, your mercies I see. All I have needed, all I needed thy hands has provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Kalau di Kidung Jemaatnya, besar setiamu. Besar setiamu. Setiap pagi, setiap pagi nampak rahmat baru, nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah kau sediakan, segala yang ku perlu telah
yang keras, besar setiamu. Besar setiamu kepadaku. God is my provider, artinya bukan nanti kita perlu baru Tuhan sediakan. Jauh sebelum kita perlu sudah Tuhan sediakan. Dia disebut Allah El Shaddai. El Shaddai itu Tuhan Maha Kuasa, atau dalam bahasa aslinya Tuhan yang menyediakan jauh sebelum kita memerlukannya. Karena kata sat itu diambil dari bahasa Ibrani yang artinya buah dada atau payudara. Saya belum pernah hamil dan melahirkan, tapi istri saya pernah 2 kali hamil dan melahirkan. Dan saya lihat sebelum anak lahir, ASI-nya sudah tersedia sebelum dia butuh. Artinya sebelum saudara butuh, Tuhan sudah siapkan jauh sebelum engkau membutuhkannya. Disebut Allah El Shaddai. Yang percaya katakan amin. Jadi besok kau kebutuhan bukan nanti kau butuh baru Tuhan siapkan. Sudah disiapkan jauh sebelum engkau membutuhkannya. Dia disebut Allah El Shaddai. Jadi kalau sudah bilang puji Tuhan, sapu doa dijawab. Tuhan bilang saya sudah lama cuma kau baru ambil hari ini. Kira-kira seperti begitu. Saya sudah siapkan lama cuma kau baru ambil saja. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan jauh sebelum kita memerlukan. Ini rewind sedikit ya, bagaimana di tahun ini Tuhan banyak berbicara kepada saya tentang ingatkan buat umat Tuhan bahwa aku telah mendahului mereka sebelum mereka sampai di tempat tujuan mereka. Sebelum sudah sampai ke bulan Oktober, Tuhan sudah mendahului saudara, karena Dia yang menciptakan waktu. Dia tidak perlu berjalan pakai waktu. Dia bisa mendahului kita untuk sampai di hari Senin sebelum kita sampai ke besok. Kita harus pakai kronos. Dia tidak perlu pakai kronos karena Dia yang ciptakan waktu. Makanya Dia bisa tunggu kita di sana dengan berkat yang luar biasa. Seperti domba yang tidak perlu stres karena dia tidak perlu khawatir besok mau makan apa, sebab gembala telah survei sebelum domba-domba itu merumput. Dia sudah survei di padang gurun sana, dia sudah survei di bukit sini ada rumput, lalu dia bawa ke sana. Kalau domba stres berarti domba lagi ambil posisi gembala. Kalau jemaat stres berarti jemaat lagi ambil posisi Tuhan sebagai gembala yang baik. Amin. Amin. Saya tanya, kau gembala siapa? Google kah? Kau kemampuan kah? Kau kepintaran kah atau Tuhan? Kalau saudara punya gembala Tuhan, nyanyi sama-sama saya. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai, kuasa damai. Jadi kalau kau gembala Tuhan, kau stres. Tapi kalau kau gembala, kau diri, kau kemampuan, nanti besok bagaimana nih? Orang khawatir tuh orang yang merasa dia yang bertanggung jawab untuk melanjutkan hidup ini. Tapi orang yang tenang itu orang yang percaya, gembala yang akan tuntun saya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Bilang kiri kanan, jangan khawatir. Iya. Nanti bagaimana ini? Aduh, saya semua pensiun ini, insentif sudah ada, bonus sudah ada. Hidup bagaimana ya Pak? Kau hidup bukan karena insentif dan bonus, kau hidup karena gembala yang pimpin kau. Haleluya. Ketika engkau belajar bisa mengucap syukur dengan berkat Tuhan, dari tidak ada menjadi ada, Dia masih bisa lakukan buat saudara. Ingat, Tuhan punya banyak bendahara di muka bumi ini. Jangan taruh harap saudara di institusi di mana saudara bekerja. Kecewa. Taruh harap kepada Tuhan. Institusi di mana saudara bekerja itu cuma salah satu. Semua bilang salah satu. Bukan segala-galanya. Pokoknya kalau dia terkasih bonus, kok pica-pica nanti. Itu cuma salah satu, bukan satu-satunya. Taruh harap kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 15, Abraham dengar, akulah perisaimu dan akulah upahmu. Tuhan itu gaji kita, bukan perusahaan di mana kita bekerja. Jadi kalau dong tahan, kau bilang begini. Kita menyeberangi Yordan, menuju ke Kanaan. Meski banyak rintangan, maju terus
sampai menang. Apapun terjadi, haleluya. Meskipun bonus hilang. Yang B di sini kok haleluya, tapi di kantor kok banting meja tuh saudara ya. Yang benar ini, yang benar. Ini Tuhan dengar ini ya. Maleakhi 3, aku memperhatikan dan mendengar. Haleluya. Kenapa? Karena kita bukan hidup dengan bonus yang dicairkan, tapi kita hidup dengan anugerah Tuhan. Walaupun bonus bertonton cair, kalau kau tidak punya hikmat, kau yang kolaps. Berkat itu tidak menjadi berkat buat saudara. Tapi walaupun dong tahan bonus, kau bisa survive. Kenapa? Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, 2 ikan, 5 roti menjadi kelimpahan yang luar biasa bagi saudara. Hanya tepung yang tinggal segenggam di rumah daripada perempuan janda di Sarfat. Dia tidak mati di tengah krisis, karena Tuhan memberkati tepung itu tidak habis-habis. Haleluya. Tuhan yang sama yang memberkati janda di Sarfat, Tuhan yang sama juga sedang memberkati saudara. Saudara, saya ibadah pagi itu biasanya khotbah agak lepas ya saudara ya. Walaupun saya sudah punya guideline, saya sudah punya ini, tapi saya tahu kemana Tuhan pimpin, itu adalah kebutuhan saudara hari ini. Haleluya. Amin. Ini kesaksian dulu, saya ingatkan saudara. Kira-kira 3-4 tahun lalu ada jemaat datang. Bulan Desember ini semua Natal. Pak Pendeta berdoa supaya ketemu pun THR cair kah? Oh iya sudah. Tunggu berdoa ya. Habis berdoa, minggu depan dia bilang, Pak Pendeta belum cair-cair. Saya bilang bernubuat. Oke, 20. Aku bernubuat. Saya buat THR. Terada yang tahan-tahan. Kan keluar semua. Ketong perlu. Minggu berikut sudah belum Pak. Oke, naikkan pujian. Mulai mereka pujian. Engkau Tuhan ku tinggikan. Habis meninggikan Tuhan, cair-cair saudara ya. Terus saya bilang, Tuhan punya rencana. Tentu Tuhan punya rencana. Jangan-jangan ada yang seperti khotbah yang saya sampaikan ini lagi minta supaya cair cepat Pak. Belum cair-cair ini Pak. Ingat, Tuhan punya waktu adalah waktu yang terbaik. Kadang kita punya waktu, tapi Tuhan juga punya waktu. Makanya pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, He made everything beautiful in His time. Ya, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Tinggi. Jangan F. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat 25 Desember tercair-cair saudara. Akhirnya saya bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara tahu dia cair di tanggal 15 Januari. Saya bilang itulah waktu Tuhan. Maksud Bapak, kalau dia cair sebelum 25 Desember semua kopu THR jadi petasan. Peng, 1 juta habis. Peng, 2 juta habis. Anak pun uang kuliah tahan dulu. Mau beli susu tahan dulu. Kenapa? Papa mau pasang petasan. Tapi karena dia cair di Januari terhadap petasan yang perlu dibeli, semua uang bermanfaat untuk kebutuhan mereka. Amin. Jadi kalau dia belum cair-cair, kau langsung nyanyi. Waktu Tuhan pasti. Tapi jangan nyanyi sambil dongkol. Waktu Tuhan, kau tunggu. Wah, ini kalau sampai Tuhan terjawab, saya yang jawab. Pasti Tuhan punya waktu terbaik. Abraham menunggu Ishak sangat lama. Tapi ketika Ishak hadir, itu waktu yang terbaik. Haleluya. Oh, Tuhan ada di tengah-tengah kita. I don't know why I preach like this. Ya, saya nggak tahu kenapa saya berkhotbah seperti ini, tapi saya tahu Tuhan punya jawaban buat semua pergumulan saudara. Amin. Tulis di kertas pokok doa saya saudara. Mulai hari ini
aku memperhatikan kebaikan Tuhan. Bukan memperhatikan bendahara yang belum tanda tangan. Sudah tanda tangan belum? Aduh, sudah tanda tangan belum? Sudah tanda tangan belum? Gitu. Ya, bendahara lagi ke Jakarta. Oh ya, sudah, saya tunggu. Begitu dia balik, dia sudah tanda tangan belum? Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu. Haleluya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Itu sebabnya aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Semua stok dan persediaan di muka bumi ini satu waktu pasti akan habis. Tapi stok dan persediaan Tuhan tidak pernah habis. Makanya Tuhan berkata kepada orang Israel, Musa kasih tahu mereka jangan ambil untuk besok. Kenapa? Bahasa sederhananya, stoknya banyak. Setiap pagi baru. Mana yang dimakan oleh orang Israel setiap pagi baru. Fresh from the oven, setiap pagi baru. Tuhan tidak pernah kasih panas makanan lama. Haleluya. Kalau kita isi di kulkas, besok kau kasih panas. Tuhan tidak punya kulkas untuk kasih panas makanan hari ini, karena besok baru. Saya pun teman pendeta gila sekali saudara ya. Waktu dia menikah dengan istrinya, dia bilang begini, Ma, ada apa-apa? Saat tidak mau ada kulkas di rumah. Maksudnya apa? Pokoknya kita tidak ada simpan-simpan makanan. Kalau ada lebih, hari itu untuk orang yang memerlukan punya. Besok kita makan yang baru terus. Istri bilang, ini gila juga nih suami saya. Jadi setiap orang yang pulang dari kebun tahu ada jatah mereka. Bapak pendesa, kami lewat ini. Oh iya, itu yang sisa itu kasih dong, yang lebih-lebih. Terada isi di kulkas. Karena besok Tuhan siapkan yang baru lagi. Dan saya lihat dia tidak pernah berkekurangan. Ya, masing-masing punya prinsip hidup dan punya iman yang Tuhan taruh saudara ya. Saya tidak bilang saya pulang rumah saudara buang semua kulkas-kulkas dalam rumah. Jangan saudara. Bawa di rumah saya kalau saudara nggak mau saudara ya. Tapi dia sementara mempercayai Tuhan sanggup menyiapkan apa yang dia perlukan. Day by day, every day fresh. Setiap hari baru, every morning new. Tiap pagi baru. Haleluya. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, itu sebabnya aku berharap. Mari saudara, saya ajak saudara sedikit rewind sedikit bagaimana perhatikan kebaikan Tuhan. Ada dua Adam, Adam yang pertama gagal. Adam yang kedua berhasil. Dua-dua ada di taman. Yang satu di Taman Eden dengan perintah, kamu boleh makan semuanya dengan bebas, kecuali yang satu. Di Taman Getsemani, hanya ada satu pilihan, minum atau tidak. Di Taman Eden, kalau kau taat, kau hidup. Di Taman Getsemani, kalau kau taat, kau mati. Tapi Adam yang kedua berhasil. Adam yang pertama, tanah dikutuki karena dia menjual tiket buat iblis. Tapi Adam yang kedua, peluhnya berubah menjadi darah dan menetes di tanah. Itu sebabnya tanah di mana kita tinggal hari ini, kenapa diberkati? Karena darah Adam yang kedua telah memberkati tanah itu. Jangan heran Ishak menabur diberkati 100 kali lipat. Kenapa? Karena Adam yang kedua sudah memberikan gambaran. Semua yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Mata kita tertuju kepada Kristus. Dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Paulus berkata kalau orang mati untuk orang-orang yang baik mungkin bisa. Tapi kalau orang mati buat orang-orang yang kurang ajar, cuma Kristus yang bisa lakukan. Waktu dia lihat cawan itu, dia lihat di sana ada Kayafas yang berkata salibkanlah dia. Dia lihat di sana ada Pontius Pilatus yang berkata silakan kamu buat sesuruh. Dia lihat di sana ada kita semua yang berdosa. Dia lihat di sana ada orang yang beberapa minggu lalu berkata Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kemudian di hari penyalipan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara, lalu dia berkata begini, Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Dan dia bawa 3 murid, layer 1, ring 1, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Begitu dia datang, mereka tertidur. Lalu dia berkata yang pertama, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Kasih tahu di kiri kanan, pendeta Nobel khotbah gak lama, jadi jangan tidur. Tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam saja? Ya. Kalau toh dia tidur lagi, kau berkata yang kedua, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Tapi kalau dia tak bisa tahan, kau bilang begini, silakan tidurlah, waktuku sudah tiba. Adam yang kedua berhasil. Mari lihat, keberhasilan Adam yang kedua itu menentukan keberhasilan kita. Jadi hari ini kalau kau diberkati bukan karena kau punya usaha atau kemampuan, tapi karena Tuhan yang telah memulainya. Karena ketaatan satu orang, semua kita jadi orang benar. Roma pasal 5. Karena ketidaktaatan satu orang, jadi sebetulnya kita jadi berdosa ini bukan karena kita, karena Adam pertama itu. Ya kan? Dan hari ini kalau kita jadi orang benar, bukan juga karena perbuatan kita, tapi karena Adam yang kedua. Karena ketaatan satu orang, semua kita jadi orang benar. Jadi kalau hari ini saudara taat melayani Tuhan bukan untuk dibenarkan, tapi karena saudara sudah dibenarkan. Kalau saya mau pergi gereja supaya Tuhan berkati, tidak, engkau sudah diberkati. Kalau engkau memberi persembahan bukan supaya engkau diberkati, tapi engkau sudah diberkati. Aku menabur untuk menyatakan bahwa Tuhan besar dalam hidup saya. Ada seorang ibu ikut seminar dan pengajaran seperti begini. Saudara-saudara, bawalah milik Tuhan, itu punya Tuhan ya. Tuhan sudah memberkati kita, dia cuma minta 1/10 aja. Mari kita, oke dia pulang ke rumah, dia bilang sama suaminya yang gak pernah gereja, yang cuma titip-titip derma aja. Mama, ini papa titip derma, bilang sama Tuhan, papa sibuk, jadi papa titip derma saja saudara ya. Ada begitu saudara ya. Nah saudara-saudara lalu dia bilang, papa sekarang saya sudah mengerti apa itu. Ini semua kita mesti Tuhan berkati kita mesti bawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Siapa yang ajar? Itu tadi pendeta ada kasih ada ayatnya. Apa? Itu pendeta telepon mana? Saya telepon dia dulu. Dia putar, pendeta kok jangan bicara sebarang, ini siapa punya? Ini bukan Tuhan punya, saya punya nih, saya yang banting pintu, banting tulang, banting bini, banting anak, semua saya banting supaya saya dapat berkat banyak ini. Pendeta di seberang tenang, oh ya Pak, sudah selesai ya? Bapak, saya mau berkata buat Bapak bahwa kalau Bapak bisa bekerja sambil banting pintu, banting tulang semua karena Tuhan berkati. Coba kalau Tuhan izinkan satu virus berdharma wisata di Bapak pung otak langsung Bapak kolaps. Siapa yang jaga Bapak bisa sehat sampai hari ini, darah Bapak bagus, leukosit bagus. Siapa yang jaga? Dia tado, dia diam. Lalu dia bilang begini, Mama, betul itu yang pendeta bilang. Kalau saya bisa hidup semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Nah, kira-kira seperti begitu saudara ya. Kalau kita hidup, semua karena anugerah Tuhan, jadi kita hidup bagi Tuhan. Ya, ada lagu jadi D itu yang kau hiasi. Ya, tadi saya coba. Kau hiasi, referennya. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku. Amin. Besok pagi bangun, aku ada hari ini. Biasa orang kalau ikut seminar motivasi, ayo kita ke puncak, ayo kita ke hutan, yo. Di sana dia, ayo katakan buat dirimu, engkau bisa, engkau sanggup. Ya. Pulang outbound hari Sabtu, Minggu ibadah, Senin siap prospek. Lagi sisir rambut, lihat di cermin, engkau bisa, engkau mampu. Begitu keluar pintu ada kucing hitam, aduh sial hari ini sudah nih, ada kucing di depan ini. Saudara, Injil bukan soal perilaku yang benar, tapi kepercayaan yang benar. Ketika kita percaya benar, perilaku kita benar. Ketika kita percaya salah, perilaku kita salah. Ada orang yang tidak percaya angka 4, karena angka 4 itu mati, si. Ya toh? Makanya sudah lihat di lift sini juga tidak ada 4, 1, 3, 5 langsung saya. Tapi saya heran kalau dia naik tangga-tangga, begitu sampai di 3 dia tidak lompat ke 5 langsung, tetap dia injak 4. Harusnya begitu 4 dia, ini 4 terboleh ini. Ya toh? Tapi tetap dia injak saudara ya. Saya bilang, teradil kok. Ya toh?
Itu nomor 4 tuh, kok hitung-hitung. 1, 2, 3, 4, 5 langsung. Itu kalau kau pakai high heels bisa patah kau high heels. Kalau pakai rok span bisa robek roknya saudara. Tapi saudara-saudara, kadang di kata-kata lain, main lain, latihan lain, main lain. Itu saudara ya, itu sudah. Latihan lain, main lain. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Amsal pasal yang ketiga. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di sebelah lakumu, kayak akan meluruskan jalan-jalanmu. Saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena Adam yang kedua sudah menyelesaikan bagi saya dan saudara. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi kalau iblis datang kasih ingat kau ingat kemarin itu, kau ingat itu. Saudara, jangankan bilang yang lalu, yang besok saya belum bikin saja Tuhan sudah ampuni. Darahnya sekali untuk selama-lamanya. Di dalam perjanjian lama hanya bertahan 1 tahun. Tapi di dalam perjanjian baru sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, ingatlah akan ini. Pandanglah akan hal ini. Lihatlah betapa Tuhan baik, sangat baik dalam hidup kita. Stop sudah lihat orang-orang yang bikin masalah. Lihat Tuhan yang memberkati kita. Lihat Tuhan yang menolong kita. Apa yang kita lihat itu yang akan mempengaruhi kita. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Usia, aku melihat Tuhan. Dalam tahun bisnisku hancur karena pandemik, aku melihat Tuhan. Dalam tahun berlangganan-langganan sepi, aku melihat Tuhan. Apa yang kita lihat itu yang mempengaruhi kita. Haleluya. Lihatlah Tuhan. Tuhan punya jalan keluar. Kalau dia berkati saudara karena customer banyak, itu biasa. Tapi kalau dia berkati saudara karena tidak ada customer, itu Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Aduh Pak, kok saya bisa tutup ya Pak? Padahal ini pandemik ini. Sama seperti minggu lalu saya khotbah, ketika orang Israel ada di depan Laut Merah, mereka melihat Laut Merah itu sebagai kuburan mereka. Makanya mereka bilang, Musa bawa kami kembali ke Mesir supaya kami mati terhormat di Mesir. Di Mesir ada batu nisan, 25 Desember sudah dekat ini, ada keluarga bisa datang tabur bunga dan taruh lampu di sana. Kalau mati di laut, siapa yang mau lihat ketumpu mayat? Terada bekas di sini. Lebih baik kita mati terhormat dan bawa kita kembali ke Mesir. Mereka melihat Laut Merah sebagai kuburan, tapi Tuhan melihat sebagai jalan keluar. Mungkin pandemik ini banyak orang berkata ini kuburan bisnisku. Tapi Tuhan bisa lihat sebagai jalan keluar yang luar biasa. Haleluya, katakan haleluya. Tuhan luar biasa, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Ini tepuk tangan percaya bahwa Tuhan bisa mengubah kuburan menjadi jalan keluar. Orang akan kaget, loh kok dia gak hancur-hancur. Tetap survive, kenapa? Karena Tuhan. Itu sebabnya saya berkata hari ini buat saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia bergirang karena kita. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dia ada di antara kita. Sudah indah sekali Tuhan disalibkan di antara 2 penjahat. Benar gak? Dia ada di tengah-tengah. Saya ingat ada seorang pastor. Di saat-saat terakhir dia mau meninggal. Dia minta ketua panitia pembangunan dan bendahara gereja. Padahal dong 2 ini paling berseberangan sekali dengan si pastor ini, si gembala ini. Ya, lalu sampailah pesan, kamu 2 diminta oleh pastor untuk mendampingi dia di saat-saat terakhir dia mau mati. Dong 2 kaget, selama pelayanan ketong terpena aku dan dia melawan terus sama dia, kenapa? Begitu mereka masuk, satu pegang tangan kanan saya, satu pegang tangan kiri saya. Lalu mereka berujar, Bapak Gembala, kenapa kami dapat kehormatan padahal selama ini kami melawan Bapak? Kenapa kami dapat kehormatan untuk bisa mendampingi Bapak di akhir hidup Bapak? Lalu dia berkata begini, saya ingin mati seperti Kristus diapit oleh 2 penjahat, saudara ya. Jangan kau tiru jangan. Lihatlah betapa kasih dia ada di tengah-tengah kita. Waktu murid-murid ketakutan, pintu dikunci, digembok, berat. Dia berdiri di tengah-tengah kita. Saya mau berkata buat saudara, Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan saudara. Ada yang targetnya belum tercapai, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Aduh Pak, ini semua masuk ber kedua nih, minggu depan kan kita sudah di Oktober kan Pak? Iya. PON kan hari Sabtu ini? Iya. Aduh Pak, target gimana nih? Tuhan ada di tengah-tengah target yang belum tercapai. Haleluya. Sehingga ketika itu terjadi, tidak ada yang dimuliakan
selain Tuhan. Benar, kalau bukan Tuhan, aku nggak bisa sampai di sini. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan Ebenezer, sampai di sini. Tuhan tolong saya, bukan saya punya kemampuan, tapi Tuhan tolong saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan ada di tengah-tengah bisnismu, Tuhan ada di tengah-tengah pergumulanmu, Dia ada di tengah. Bikin apa? Pahlawan, sebagai pahlawan. Pahlawan itu orang yang terbukti sudah benar-benar dan sudah banyak kali memenangkan pertempuran. Gak ada orang dikasih pahlawan cuma duduk-duduk di kursi. Yang namanya pahlawan itu sudah pernah menang tempur, sudah pernah mengalahkan musuh yang hebat, sudah pernah menunjukkan kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata, itu pahlawan. Dan Tuhan adalah pahlawan, Dia menang atas segalanya. Waktu dia dikasih pilihan, dia bilang, aku pilih cawan ini supaya aku tidak pulang sendiri ke sorga. Aku pulang bersama-sama dengan umatku. Dia bisa tolak. Waktu Yudas datang, dia bilang begini, saya kirim satu peleton melekat kau lepu habis kau. Tapi dia tidak. Dia bisa lakukan dong, ntar bisa tangkap dia. Kenapa? Waktu dia bilang, kau cari siapa? Yesus. Ini saya. Rubuh semua. Rubuh semua. Tapi dia pilih untuk minum cawan itu. Supaya kita hari ini berkemenangan. Supaya kita hari ini bisa bebas dari segalanya. Tidak ada yang terintimidasi lagi. Yang terikat dengan obat seumur hidup, kata dokter. Hari ini adalah hari terakhir saudara minum obat itu. Pulang dan berkata, aku sudah dibebaskan oleh Tuhan. Ya, jangan berkata sudah bebas tapi di sini ragu-ragu. Kira-kira Tuhan bisa tolong ke tidak ya? Kira-kira Tuhan bisa tolong ke tidak ya? Kira-kira Tuhan tolong ke tidak ya? Nah, saudara tahu, kadang-kadang di gereja kita amin. Begitu pulang gereja kita mulai ragu. Gitu? Sudah percaya Tuhan sanggup, amin. Begitu keluar, kira-kira Tuhan sanggup ke tidak ya? Kira-kira Tuhan sanggup ke tidak ya? Nah, saudara-saudara, itu merupakan doa kita juga. Amin. Kita kalau di kelompok doa, mari kita berdoa buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat kita berdoa buat presiden, kita berdoa presiden, kita berdoa buat gubernur, kami berdoa buat gubernur, sebutkan namanya dalam Yesus. Begitu amin, minum kopi, gubernur telah laku sekali. Padahal tadi baru amin, 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 amin. Tuhan bilang saya bingung mau dengar yang mana, karena kau ngopi pun juga itu bagian dari doa. Sebab Tuhan memperhatikan dan mendengar. Jangan pikir Tuhan terdengar, Tuhan dengar. Jadi apa yang kau aminkan di tempat ibadah harus sama dengan yang kau bicara waktu makan siang, waktu minum kopi pagi, waktu makan malam, sama ceritanya. Yes, aku percaya. Artinya apa? Saudara tidak lupa wajah saudara ketika bercermin. Yakobus berkata, ada orang yang baru habis bercermin, lupa wajahnya dia. Datang ke gereja kan firman Tuhan seperti cermin, engkau lebih daripada pemenang, amin. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau, amin. Dia pahlawan yang memberikan kemenangan, amin. Setelah kita lihat wajah kita, saya menang. Begitu duduk ngopi, ada orang yang ngomong, aduh bisnis sepi, aduh pelanggan susah, omset ambruk. Jangan-jangan saya juga mengalami hal itu ya. Dia lupa wajahnya, padahal tadi baru bercermin. Saudara, waktu dia bicara begitu, dia bilang, yes, saya tahu. Tapi di sini ada janji kemenangan. Apa itu? Ini buku hidup sukses. Apa itu? Ini Alkitab. Sudah tahu? Ini firman yang hidup. Ini firman hidup. Semua bilang hidup. Enggak ada satu ayat yang perlu diamandemen karena hidup. Yang belum dikasih tahu pun di sini sudah kasih tahu. Yang belum terjadi pun di sini sudah kasih tahu. Saudara mau bicara teknologi, di sini ada. Saya baca tahun lalu untuk GPS doang. Di angkasa, di langit itu ada 24 satelit untuk GPS doang. Makanya sekarang kalau saudara pakai peduli lindungi, begitu kau aktifkan locationnya, langsung kau ada di Kerom, Sarmi, selama ada GPS, selama ada sinyalnya, sudah bisa tahu sudah ada di mana, ya, bisa tahu sudah di mana. Jadi saudara untuk GPS, apakah itu barang baru? Tidak, Alkitab sudah bilang. Sekarang ini liburan ke Mars 1 bulan sudah dibuka ya. Bahkan di luar angkasa mereka sudah coba tentang tanaman hidroponik hidup dan sudah dibangun perumnas di angkasa. Yang mau daftar silakan. Apakah itu baru di Alkitab? No way. Di sini sudah bilang sekalipun mereka membuat sarang-sarang di antara bintang, kata kita baca, aku akan mencampakkannya. Belum ditulis. Belum kita tahu apa-apa, sudah ditulis di sini, sudah dikasih tahu. Makanya Alkitab itu hidup. Bacalah firman Tuhan. Ini buku sukses. Jangan lupa Tuhan sangat mengasihi kita.
Saya lihat jam dulu saudara ya, boleh sedikit lagi. Karena saya akan overview semuanya untuk saudara percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Setiap perkataan yang kita ucapkan itu seperti benih yang ditanam. Datang di gereja pendeta siram lagi dengan urapan, dengan doa. Sama seperti orang kalau lagi marah terus ada yang siram dengan bensin. Tambah menyala tuh gitu, saudara. Nah, sama seperti saudara tabur firman Tuhan. Setiap hari saudara ucapkan, aku diberkati. Kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Datang di gereja disiram lagi dengan hadirat Tuhan, dengan janji Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara, bagaimana tumbuhnya itu bukan urusan kita. Kita tugas tanam saja. Tuhan yang kasih bertumbuh. Lalu saya bilang begini, Pak, ada orang yang bertanya. Saya bilang begini kepada dia, karena dia bertanya begini, Pak, kenapa belum bertumbuh Pak? Saya sudah siram, saya sudah tanam terus. Saya bilang begini, kalau tanam langsung besok tumbuh itu tanaman jangka pendek. Tanaman jangka pendek itu kayak kangkung, bayam, 3 bulan panen. Tapi kalau lama, itu tanaman jangka panjang. Kau tanam kelapa itu 3 bulan belum ada hasil. Tapi kalau dia berbuah, berhenti, saudara ya. Jadi kalau kopu doa belum dijawab, langsung bilang ini tanaman jangka panjang. Sapu anak cucu akan menikmati apa yang saya tanam hari ini. Bisa bilang amin. Stefanus tidak pernah melihat Saulus dipakai Tuhan luar biasa. Padahal Saulus jadi saksi untuk membunuh Stefanus. Dan Stefanus berdoa, Tuhan, Bapa, jangan tanggungkan ini buat mereka. Ampuni mereka. Doanya dijawab, tapi dia tidak melihat. Saulus dipakai Tuhan. Salah satunya adalah karena doa Stefanus. Jangan berhenti menabur, karena mungkin kau terlihat doamu akan dijawab oleh Tuhan. Tabur saja. Saya baru mengerti kenapa Kois Plus tulis lagu Nusantara yang tua-tua. Ini lagu yang sekarang ini kalau saudara tertahu ya, itu bukanlah hutan hanya kolam susu. Itu lagu lama sekali ya. Artinya apa? Mana ada bangsa di dunia seperti Indonesia yang keton cuci piring, lempar air cuci piring, minggu depan rica, cabai, tomat, tumbuh, saudara ya. Itu cuma di kita saja, iya kan? Nah, saudara, tidak pernah akan tumbuh cabai atau tomat kalau tidak ada benih yang dilepaskan. Tidak pernah akan tumbuh kemenangan kalau tidak ada benih yang kita ucapkan. Perkataan-perkataanmu itu seperti benih. Semakin sering engkau menabur, semakin besar kemungkinan untuk tumbuh. Haleluya. Ketika ada masalah di tubuh kulit saya tabur benih. Oleh bilur Yesus Nobel, engkau sudah sembuh. Saya kadang-kadang jijik dengan diri saya. Keluarga kalau lihat saya buka baju untuk mereka geli. Tapi saya tabur oleh bilur Yesus Nobel, engkau sudah sembuh. Satu waktu semua kaget, saya juga kaget. Kalau pergi acara retreat di pantai, saya orang yang paling tidak percaya diri untuk bisa mandi di laut. Karena yang lain buka kaos langsung cebur. Saya nggak berani, saudara. Semua pulau di dunia ada di tubuh saya. Dari Sabang sampai Merauke ada di tubuh saya. Muka belakang full, saudara ya. Sampai pulau terkecil di Indonesia pun ada, saudara ya. Tapi ketika saya ucapkan benih, saya tabur benih. Benih itu tumbuh. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan yang menumbuhkan. Aku menanam. Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Maukah engkau ucapkan berkat buat warungmu dan bisnismu? Diberkatilah engkau. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Kesaksian ini akan menutup khotbah saya. Di satu kota ada seorang pengusaha tailor. Dan saudara tahu, dia itu tidak pernah jual kain yang murah, kain wol yang mahal-mahal ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka
manusia tidak bisa memproduksi pakaian sendiri, mesti harap dari binatang. Jadi mohon maaf domba, saya gunting kowe karena saya telanjang ini saudara ya. Kira-kira binatang bisa memproduksi pakaian sendiri, bulunya tumbuh. Kalau kita nggak bisa, saudara ya. Nah, saudara-saudara, dia punya kain mahal-mahal. Lalu saudara begitu kain, ada istilah warna mati. Pernah dengar begitu? Warna mati itu yang warna terlaku. Itu semua yang lain sudah laku, tinggal warna mati ini cukup banyak dan itu modal saudara. Satu waktu datang seorang pendeta, kenapa wajahmu muram, bagaimana terasa susah ini, sudah mau akhir bulan mau bayar gaji karyawan, belum ada kain yang laku. Ucapkan berkat saja, doakan saja, tabur benih Tuhan, kain-kain ini akan segera laku, orang akan pesan dan akan berubah menjadi jas, akan berubah menjadi pakaian. Dia bilang begini, tahu apa nih pendeta ini nih? Saya ini yang tahu bisnis, tapi dia bilang begini, gak ada salah ya kita coba ya. Sudah lihat, coba saya Tuhan berkati, apalagi yang serius punya nih. Ya, pagi-pagi dia nih, Tuhan coba saya Tuhan berkati kain-kain yang terlaku nih warna-warna mati ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tidak berapa lama kemudian wali kota telepon. Saya punya asisten di kantor ini, saya mau bikin jas. Pakaian kayak PDH begitu dia pakai. Oke, siap Pak. Terus warna apa yang diperlukan? Si wali kota bilang begini, kau atur saja. Dia bilang Tuhan, haleluya. Itu warna-warna mati langsung tampil semua saudara ya. Keluar semua. Hanya dengan memperkatakan, hei kain-kain, kau tidak akan bertahan lama di sini. Kau akan tinggalkan tempat ini. Ini yang saya mau bilang di akhir khotbah saya. Masalah ada expire-nya. Kasih setia Tuhan tidak ada expire-nya. Masalah ada ujungnya, kasih setia Tuhan tidak ada ujungnya. Persoalan ada endingnya, kasih setia Tuhan tidak ada endingnya. Itu sebabnya hal-hal ini yang kuperhatikan. Jangan perhatikan masalah, perhatikan kasih setia Tuhan yang tidak ada akhirnya, yang tidak ada endingnya. Saya tidak tahu saudara punya kebutuhan apa pagi hari ini, tapi teruslah beribadah, teruslah menabur, teruslah melayani Tuhan, karena Tuhan akan menumbuhkan itu sebagai jawaban-jawaban doa dalam hidup saudara. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita dan dia sangat-sangat sayang kita. Dia mau memberkati kita berlimpah-limpah dan dia punya jawaban atas segala kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ini lagu lama kita nyanyi. F. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejuk. Walau di tengah badai, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejuk.
berkati saya. Berkati saya. Kalau lain kau berkati, kalau lain kau berkati, beri saya juga. Beri saya juga. Panggil nama yang berkuasa, Yesus. Yang kita naikkan, dan sudah tahu Tuhan menjawab dari surga begini, aku sudah memberkati engkau. Sungguh hatinya melekat kepadaku, itu sebabnya aku akan membentengi dia, aku akan meluputkannya, dan aku akan mendengar doanya kalau ia berseru. Tuhan dari surga berkata, aku sudah berkati. Lalu kalau Tuhan berkata, aku sudah berkati, apa yang harus kita lakukan? Kita bilang begini, aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Yang saudara yang percaya, mari bangkit berdiri dan katakan bersama-sama, aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku, di dalam hidup. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Sambil lambaikan tangan, aku percaya. Kami ada oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi sama-sama. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, target saudara akan Tuhan
kerjakan dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah coba fraud terus, gagal terus, fail terus. Hari ini saya mau berkata, engkau menyembah bukan Tuhan yang gagal, tapi Tuhan yang menang. Tuhan yang telah mengalahkan segalanya. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Saya ingin berdoa buat pelaku-pelaku bisnis. Saya ingin berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan. Saya ingin berdoa untuk orang tua yang mendidik anak-anak di rumah, yang menemani anak-anak sekolah online. Saya ingin berdoa untuk pegawai-pegawai negeri, ASN, aparat sipil negara. Saya ingin berdoa untuk aparat TNI Polri. Saya berdoa biar Tuhan akan berikan saudara kekuatan kemenangan. Mari angkat tangan kita. Tuhan, ini tangan-tangan pemenang. Kami percaya semua yang terbaik sudah Tuhan siapkan bagi kami. Sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah yang menyiapkan jauh sebelum kami memerlukannya. Dan Tuhan, semua kebutuhan kami, keperluan kami, Tuhan sudah mengerti, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah memperhatikan. Dan aku berkata akan terjadi hal-hal yang luar biasa, di mana berkat-berkat itu akan mengejar kami. Kami kemarin sudah keringatan mengejar berkat, tapi hari ini kami akan keringatan dikejar oleh berkat. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lihat janji Tuhan sementara terjadi. Aku melihat langit terbuka dan berkat-berkat dicurahkan. Engkau akan bertemu dengan kemurahan Tuhan. Engkau akan bertemu dengan hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Oh ramase kataka ya ralama sande ya ralama maso. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan tertunda lagi. Tidak akan tertunda lagi. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Tidak akan tertunda lagi. Tidak akan tertunda lagi. Tidak perlu stres hari ini. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudara yang menghadapi jatuh tempo dalam minggu ini, dengarkan, Tuhan sudah menyiapkan berkat yang luar biasa. Abraham sudah mengangkat pisau hendak membunuh Ishak, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Hampir jatuh tempo, tetapi Tuhan bayar tepat pada waktunya. Ada domba pengganti, Ishaknya dikembalikan. Ada domba kembali ke pengganti yang terjadi. Dengar, asetmu tidak akan dijual, rumahmu tidak akan dijual, tanahmu tidak akan dijual. Tuhan akan berikan domba pengganti dan aset-asetmu akan dikembalikan. Ishak dikembalikan ditambah dengan domba pengganti. Koramaya sekataka yaralama sande. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya janji Tuhan, ya dan amin. Itu sebabnya kami sudah menerima apa yang kami doakan. Saudara yang percaya bisa bertepuk tangan buat Tuhan. Dan saya namakan ini tepuk tangan percaya. Ini tepuk tangan minggu beri besok yang penuh dengan berkat Tuhan. Ini tepuk tangan perjumpaan ilahi. Ini tepuk tangan kesembuhan. Ini tepuk tangan jawaban doa. Dan ini tepuk tangan pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang paling terakhir kita akan memberi, saudara siapkan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, dan persembahan lain, dan juga ada persembahan pembangunan di kotak tengah. Minggu ini minggu keempat, minggu pembangunan, saudara bisa menabur. Ingat, tidak ada yang sia-sia. Menabur waktu menuai panjang umur, menabur berkat menuai kelimpahan, menabur kekuatan menuai kesehatan. Itu sebabnya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, pegang benih saudara. Tuhan, Engkau memberikan benih untuk ditabur. Semua yang ada pada kami pemberian Tuhan, termasuk benih yang kami tabur ini pemberian Tuhan, dan roti untuk dimakan. Di rumah kami tidak akan kekurangan roti sukacita, roti damai sejahtera, roti hikmat, roti perlindungan, semua tersedia. Begitu kami menabur, kami siap menikmati roti-roti yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, janji Tuhan ya dan amin. Kami terima berkat Tuhan, kami memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menabur sama-sama katakan amin. Ya dan amin, ya. Ya dan amin. Mari sama-sama kita nyanyi pujian ini. Kita juga punya QR. Sudah bisa lihat depan ada QR-nya.
bagiku sempurna, Kau Yesusku. Berapa banyak sudah diberkati lewat ibadah pagi hari ini. Pulang cerita buat temanmu, doakan orang-orang di rumahmu. Jangan pernah berhenti untuk melepaskan berkat, sebab satu waktu engkau akan menuai dengan berlipat kali ganda. Yang kedua saudara, saya ingin menghimbau saudara untuk terus berdoa. Dan gereja kami menyediakan sarana atau hari atau waktu untuk kita berdoa setiap hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi ya. Di sekretariat Entop kita ada doa. Nah, kali ini saya bukan menghimbau tapi saya memberi perintah untuk seluruh diaken dan seluruh pengerja, saudara wajib hadir. Kenapa? Kalau hari itu saudara tugas PON, pas habis doa saudara pergi tugas PON, karena itu hari di mana PON dibuka ya, tanggal 2. Jadi Bapak Ibu, saya hari ini menghimbau. Kenapa? Saya sendiri mengalami berkat. Sudah tahu mau hadir 2 orang kah, 3 orang kah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, karena saya mengalami berkat, saya ingin mengajak saudara-saudara tahu ketika saya muda, hidup saya hampir dihabiskan untuk hal-hal seperti begini. Jadi kalau saya bisa berdiri hari ini sih, bukan karena ini terjadi dengan instan, karena saya pernah menabur dulu waktu masih muda, saudara. Tiap pagi saya itu harus jalan jam 4 sebelum masjid berbunyi untuk pergi ke gereja, hanya untuk bunyikan keyboard alat musik, bangunkan orang-orang doa jam 5. Setiap hari itu saya masih SMA, saudara. Saya tiap hari sampai saudara-saudara, saya kadang-kadang lewat lapangan, lewat gelora, gelanggang olahraga untuk bikin jalan pintas, itu perjalanan cukup jauh. Habis itu saya pulang bersiap-siap untuk sekolah. Saudara-saudara, itu saya lakukan dengan semangat. Orang-orang masih tidur, saya sudah main instrumen untuk ada jam doa. Saya percaya semua itu dilihat dan didengar oleh Tuhan. Dilihat dan didengar oleh Tuhan. Jadi saya ajak semua saudara pengerja, semua saudara ya, nanti ke depan kita akan atur lagi formasinya, tapi saya ajak saudara tanggal 2 ini bulan baru. Kita mulai dengan doa. Saudara yang mau ambil bagian, ini cuma 1 jam saja, jam 5 sampai jam 6 pagi. Kita doa sama-sama, kita dengar firman Tuhan, kita pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Hari itu kalau sudah tugas PON langsung ke venue, ya toh? Kalau saya panitia langsung sudah dibekali dengan doa saudara ya. Kok tiup lift diberkati saudara ya. Jadi saudara-saudara, mari kita ambil bagian, kita punya doa pagi setiap hari Sabtu, namanya Gerbang Pagi, Gerakan Bangun Pagi. Yang mau ke Pasar Hamadi atau Yotefa langsung belok kiri atau belok kanan saudara ya. Ya, tinggal langsung saja. Jadi Bapak Ibu, saya ajak saudara, doa adalah napas hidup kita. Kita berdoa biar kota kita mengalami lawatan yang luar biasa. Karena di atas semua rancangan, Tuhan juga punya rancangan. Dan ketika orang percaya berdoa, rancangan Tuhan akan berlaku. Tuhan berkata, aku ingin melakukan sesuatu yang luar biasa atas kota ini. Tapi aku mencari orang-orang yang berdiri di atas tembok, tidak kudapati. Dan kita berdoa adalah kita orang-orang yang berdiri di atas tembok. Posisi saudara adalah menentukan nasib kota ini. Nasib Sodom bukan ditentukan oleh DPR, oleh MPR, boleh oleh gubernur, oleh presiden, bukan. Tapi ditentukan oleh orang percaya. Asal ada 50, kota itu tidak akan dihancurkan. Asal ada 40, kota itu tidak ada. Jadi nasib Indonesia, nasib kota ini sangat ditentukan oleh orang-orang benar yang ada di kota ini. Ucapkan berkat, ucapkan janji. Bangkit berdiri, kasih salam buat kiri kanan dengan cara saudara, senyum kah, tarik masker sebentar kayak di bandara. Saya lihat kepu wajah kah ya. Saya kalau mau terbang kan dia bilang coba buka wajah dulu karena mau sesuaikan dengan KTP. Oh iya sama saudara ya. Coba lihat, oh iya Kristo betul ya. Kalau tutup bisa salah saudara ya. Ya, Pak Daud Aregai coba saya lihat betul ini Pak Daud Aregai. Betul ya Pak? Benar Pak, belum buka saya benar, apalagi buka saudara ya. Waduh, luar biasa. Tuhan memberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat ya. Kita nyanyikan pujian ini. Aku diberkati, kasih setiamu nyata bagiku. Lipat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar. Sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku.
berkat segalanya. Oh, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi saudara saja sebab Allah sanggup. Dan anugerahnya bersama-sama aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya. Engkau Tuhanku tinggi yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja, Raja mulia dan berkorban, berkorban bagi maka jiwaku. Maka jiwaku mengucap Menyembah Sang Yesus Kristus, Yesus Kristus, Kekal sempurna. Kau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. and sing my soul, And sing my soul, my Savior God, to Thee. how great Thou art, How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. and sing my soul, And sing my soul, my Savior God, to Thee. how great, How great Thou how great, maka jiwaku bes maka jiwaku sungguh besar, maka jiwaku sungguh besar, sungguh besar, sambil mengamenkan janji Tuhan dengan percaya, angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera.
Engkau akan bertemu dengan kemurahan Tuhan. Anak-anakmu akan perkasa di muka bumi. Dan engkau akan bertemu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Kami terima berkat-berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Daud.